isak rehe tijur pe tali dohot pasta tung di tau ton ho sude palua ho nau na bogos sian tangani si bolis alani hupu diho tung maribu halidu. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 5 Mei 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 5 Mei 2022 terambil dari kitab Nabi Yesaya 53 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa mantra-mantra ya itu adalah atau berlaku hanya di zaman dulu ketika manusia menganut animisme dan dinamisme. Ada dukun atau orang sakti atau orang pintar yang melafalkan mantra, dan kemudian mantra itu berkuasa untuk mengerjakan sesuatu bagi sang pelafal tersebut. Saudara, kalau kita lihat di dunia modern ini, mungkin kita berpikir bahwa tidak ada lagi atau tidak zamannya lagi kita hidup dengan mantra-mantra. Tetapi saudara tahukah bahwa di dalam dunia perbisnisan mantra itu ya terus digaungkan. Apakah mantra itu yang saya maksud? Contohnya adalah dalam iklan-iklan skincare, mantra yang mereka terus dengungkan adalah bahwa orang yang cantik atau perempuan yang cantik misalnya adalah orang yang putih, kulitnya bersih, tubuhnya langsing, rambutnya lurus, ya. Dan itulah kriteria orang yang cantik. Itulah mantra yang terus digaungkan oleh skincare, sehingga apa? Sehingga mantra itu dalam tanda kutip berkuasa kepada para pemirsa iklan tersebut, merasuki otak mereka sehingga mereka mau membeli skincare tersebut. Dengan harapan bahwa mantra berkulit putih ya, berwajah glowing itu menjadi bagian juga dari hidup mereka. Dan akibatnya apa? Akibat mantra-mantra tersebut, orang-orang yang tidak termasuk dalam mantra itu menjadi orang-orang yang sering mengalami bulian. Ya, mereka sering dibully, mereka sering kali didiskriminasi hanya karena apa? Hanya karena misalnya mereka tidak memenuhi kriteria kulit putih, tubuh langsing, rambut lurus, atau muka glowing. Sehingga anak-anak remaja kita yang mukanya jerawatan atau mungkin tubuhnya kelebihan berat badan beberapa kilo, itu seringkali menjadi bahan bulian di masyarakat. Namun hari ini kita belajar bahwa tidak selamanya orang yang buruk rupa itu ya menjadi bagian yang buruk dalam masyarakat. Karena apa? Karena dalam Yesaya 53 ayat 3 dikatakan bahwa hamba Tuhan yang menderita itu, atau dalam perjanjian baru digenapi dalam diri Yesus Kristus, ya, hamba Tuhan yang menderita itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, kesakitan, ia dihina, semua orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Artinya apa? Artinya kalau ada ya orang yang hidup yang kita udah nggak mau ngelihat mukanya, seperti apa orang itu?
tentu orang itu sangat buruk rupa, bukan? Ya. Kalau kita lihat misalnya ya, ada orang yang sekujur tubuhnya dipenuhi misalnya dengan kutil-kutil, atau misalnya wajahnya itu rusak parah, mungkin pernah tersiram oleh air keras atau menjadi korban kebakaran begitu ya. Ngelihatnya aja, aduh, aku nggak sanggup ngelihatnya. Kenapa? Ya, sebagian mengatakan saya kasihan, kan gitu. Ya, tidak tega melihatnya. Nah, itu yang dikatakan. Nah, kalau Yesaya 53 mengatakan bahwa tidak masuk hitungan bagi orang-orang lain, berarti apa? Berarti physically atau secara fisik, Yesus memang menanggung semua keburukan itu dalam fisiknya. Kalau kita lihat film Passion of the Christ, ya, yang menggambarkan bagaimana rupa Tuhan Yesus di kayu salib, dang marumang jolma be ibana. Dia tidak lagi berbentuk seperti manusia. Ya. Tapi saudara tahu, ternyata yang dipandang hina itu, yang diremehkan itu, yang mengalami penderitaan itu, justru dialah pemenang sesungguhnya dari seluruh skenario penyelamatan Allah bagi manusia. Dan apa yang mau dikatakan oleh firman ini? Bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Bahkan orang yang buruk rupa itu, orang yang tidak dipandang lagi dalam hitungan manusia itu, justru dia menjadi juru selamat bagi manusia. Oleh sebab itu yang menonton atau mengikuti renungan harian ini, kalau saudara menjadi korban bulian karena fisik saudara, ya, atau karena keterbatasan saudara, hari ini mari katakan kepada diri kita sendiri bahwa kita berharga di hadapan Allah. Bahwa juru selamat yang kita ikuti juga dibuli oleh dunia ini, disingkirkan oleh dunia ini, mengalami penderitaan, bahkan buruk rupa. Ya. Tapi lihatlah, ternyata dia pemenang sejati sesungguhnya. Ternyata dialah juru selamat itu. Dan oleh sebab itu, tidak ada masalah dengan keburukan rupa kita. Yang pasti, jangan pernah kita bermasalah dengan keburukan hati kita. Oleh sebab itu, marilah, ya, fisik tidak lagi menjadi klausal utama kita untuk bisa tampil, untuk bisa dihargai oleh orang lain. Tetapi apa? Kerja kerasmu, budi baikmu, tutur katamu, dan hubunganmu dengan Tuhan itulah yang menjadi kunci utama. Apakah engkau menjadi pemenang atau menjadi pecundang dalam hidupmu? You want to be a winner or a loser in your life? It's not depend on how your face is, ya, bagaimana wajahmu, tetapi itu bergantung pada bagaimana hati dan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Mari kita teladanilah hamba Tuhan yang menderita itu, walaupun buruk rupa, tapi dialah yang menjadi penyelamat kita. Mari, ya, walaupun dunia menganggap kita buruk rupa, menganggap kita tidak masuk hitungan, tetapi katakan, Tuhan, aku selalu masuk hitunganmu. Kita selalu masuk hitungan Tuhan. Oleh sebab itu, mari menjadi penyelamat-penyelamat dalam tanda kutip, ya, penjangkau-penjangkau jiwa yang membawa banyak jiwa pada Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk renungan harian pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak memandang rupa. Karena hamba Tuhan yang menderita itu, Yesus Kristus itu sendiri, ketika hidupnya dikatakan, dia tidak masuk hitungan bagi manusia-manusia yang hidup di zamannya. Rupanya sungguh buruk, apalagi ketika dia menanggung semua keburukan kami di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami, jangan menjadi kecil hati ketika dunia mendiskriminasi kami karena keburukan rupa kami ataupun keterbatasan kami yang lain. Namun baiklah Tuhan, kami boleh meneladani Engkau, sebab si buruk rupa itulah yang menjadi penyelamat dunia. Maka kami pun mau Tuhan,
Walaupun mungkin menurut dunia ini rupa kami buruk, tetapi hati kami Tuhan perhitungkan. Hati kami mulia dan sangat cantik dan tampan. Bukan di hadapan dunia, tetapi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur jika kami boleh menjadi orang-orang yang ada dalam hitungan Tuhan. Walaupun mungkin dalam dunia ini kami tidak diperhitungkan. Tapi selama kami masih masuk dalam hitungan Tuhan, kami mau menghidupi kehidupan kami menjadi pembawa-pembawa jiwa kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang menyebarkan damai sejahtera dan mengabarkan keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan, materaikan firman-Mu itu dalam hati kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Yang studi Tuhan berkati studinya, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, yang berumah tangga Tuhan berkati rumah tangga kami, pasangan hidup dan anak-anak kami. Berkati yang sepanjang minggu ini berulang tahun, Tuhan tambahkan kesehatan, sukacita dan panjang umur kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, dan yang berduka cita Tuhan hiburkan hatinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Alea Onisa Kisah